Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman biologi? Kembali lagi dengan saya, Dia Sulistiawati dari kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 216510376 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya dan kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Apa sih siklus menstruasi itu? Yuk kita bahas. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang setiap bulan. Dinding endometrium ini mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Penebalan endometrium terjadi untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Umumnya, darah yang keluar berkisar antara 10 sampai 80 ml per hari dengan rata-rata 30 ml per hari. Nah, apa aja sih fase-fase dalam siklus menstruasi? Jadi, fase dalam siklus menstruasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada fase menstruasi. Yang kedua yaitu ada fase praovulasi atau folikuler. Dan yang ketiga itu ada fase ovulasi. Dan yang terakhir yaitu ada fase pasca ovulasi atau luteal. Oke, sekarang kita masuk ke fase pertama yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Yang kedua yaitu ada fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan. Sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik sehingga ke tahap maksimal. Nah, selanjutnya yaitu fase ketiga yaitu fase ovulasi. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termalsif, yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, teman-teman biologi, dari penjelasan tadi udah pada paham belum? Kalau belum, kita simak yuk video selanjut ini, biar kawan-kawan bisa lebih paham.
Wah, bagaimana dari video tersebut? Kira-kira kawan udah pada paham belum? Nah, jika masih belum paham, kita lanjut ke video selanjutnya. Menstruation, also called having a period. As girls get older and their bodies change, they get their periods. The uterus is the part inside the body where a baby grows when a woman is pregnant. The inner lining of the uterus supports and nourishes the developing baby. If there is no baby, the lining is shed during her period. During a period, blood and other tissue from the uterus leave the body through the vagina. A period can last from a few days to about a week. This is the time from one period to another, usually about 28 days. Day 1 of the menstrual cycle is the first day of a period. The uterus starts to shed its lining. As soon as the period ends, the uterus prepares again to receive a fertilized egg. Eggs are released from a woman's ovaries. Eggs are super tiny, 1/10 the size of a poppy seed. Women have 2 ovaries, one on each side. The fallopian tubes lead from each ovary to the uterus. In the middle of the menstrual cycle, an ovary releases an egg. After ovulation, the egg travels down the fallopian tube. It takes a few days to complete the journey. Meanwhile, the lining of the uterus gradually gets thicker so it can support the development of a fertilized egg. If the egg gets fertilized, it will implant in the uterus and the woman is pregnant. If the egg is not fertilized, the woman is not pregnant and the egg will begin to dissolve. Because the woman is not pregnant, the lining of the uterus is not needed. A woman will have her monthly period and the cycle begins again. Wah, dari 2 video tersebut sudah bisa memberi kita gambaran bukan seperti apa siklus menstruasi ini. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kawan-kawan biologi, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.